Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal untuk kelas 8 semester 1 khususnya bab barisan dan deret. Nah, jadi latihan soal ini nantinya berbasis numerasi yang akan digunakan sebagai persiapan AKM 2021. Nah, untuk kalian yang kelas 8 wajib untuk menonton ini karena nantinya kalian akan menghadapi AKM 2021 yang membutuhkan soal-soal berbasis literasi, matematis, atau numerasi. Nah, silakan kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang saya sampaikan bisa terserap dengan mudah. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai soal yang keempat. Oh iya, untuk soal yang nomor 1 sampai 3 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi bagi yang belum menyaksikannya, silakan kalian bisa menyaksikan terlebih dahulu. Link videonya ada di deskripsi ya. Nah, kita langsung ke soal nomor 4. Nah, ini ada pernyataan. Ini soalnya panjang ya. Nah, kalau soalnya panjang seperti ini, sebenarnya kita harus melihat pertanyaannya dulu. Di sini, jika banyak barisan dalam formasi tersebut ada 12, banyak burung pada barisan terakhir dan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut adalah, karena di sini ini kan menunjukkan informasi bahwa soal ini berupa pola bilangan ya, barisan bilangan. Berarti kita membutuhkan polanya itu seperti apa. Kita bisa mencari informasi tersebut melalui pernyataan yang ada pada soal. Nah, kita bisa lihat baris yang ke ini. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti ini. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung. Barisan kedua terdiri dari 3 ekor burung dan seterusnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, maksudnya di samping ini ya, di atas. Saya taruh di atas soalnya. Nah, cara menyelesaikannya berarti kita harus menuliskan pola barisannya dulu ya. Tadi di sini diberitahu bahwa barisan yang pertama terdiri dari 1 ekor burung, berarti kan 1. Kemudian barisan yang kedua 3 ekor burung dan seterusnya seperti pada gambar. Nah, kalau pada gambar berarti kan barisan yang pertama ini 1 kan, barisan yang kedua 3. Terus barisan yang keempat adalah berapa? Ini dihitung 5 kan. Kemudian barisan yang keempat adalah ini, berapa? Kalian hitung sendiri. Hasilnya adalah 7 dan seterusnya. Jadi n-nya di sini adalah 12. Pada soal ini kita disuruh menentukan 2 hal. Yang pertama adalah banyak burung pada barisan terakhir. Terus yang kedua adalah banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, untuk menentukan soal seperti ini, kita analisis dulu pola barisannya itu seperti apa. Nah, kita lihat antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua, kemudian bilangan yang kedua dengan yang ketiga dengan yang keempat, itu hubungannya seperti apa? Nah, ternyata kalau kita amati, bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua itu bertambah 2. Kemudian bilangan yang kedua dengan bilangan yang ketiga juga bertambah 2. Nah, bilangan yang ketiga dengan yang keempat juga bertambah 2. Nah, kalau kalian menjumpai pola bilangan yang seperti ini, itu disebut pola barisan aritmetika. Kita analisis dulu sebelum menuju ke rumus. Yang pertama adalah A. A itu merupakan bilangan yang pertama atau suku pertama. Nah, suku pertamanya adalah 1. Berarti di sini hanya 1. Kemudian ada B. B adalah beda atau selisih. Jadi selisih antara bilangan yang pertama dengan bilangan yang kedua atau bilangan yang kedua dengan yang ketiga dan seterusnya. Karena di sini selisihnya kan tetap. Jadi ya udah, kita tulis bedanya 2. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah N. N adalah banyak barisannya. Tadi sudah diketahui bahwa banyak barisannya adalah 12. Jadi N-nya 12. Nah, kemudian untuk menentukan banyak burung pada barisan terakhir, itu kan berarti kita akan mencari suku terakhir. Suku terakhir itu kita bisa menuliskan UN. Jadi nanti rumusnya ini, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ini rumus untuk menentukan suku ke N
spesial untuk barisan aritmetika. Jadi kalau nanti barisannya bukan aritmetika, misalkan geometri, berarti kita tidak boleh menggunakan rumus ini. Jadi ini spesial untuk pola yang membentuk pola barisan aritmetika. Ciri-cirinya tadi seperti ini, dia penjumlahan tapi bilangannya tetap. Naiknya selalu tetap konstan, misal naik 3, naik 3, naik 3 semua. Gitu ya. Nah, karena di sini kita disuruh menentukan barisan terakhir. Barisan yang terakhir berarti kan barisan ke-12 kan. Makanya N-nya nanti 12. Ketika kalian disuruh menentukan banyaknya pada baris ke-8, berarti N-nya nanti kita akan mencari U8, N-nya 8. Karena yang ditanyakan baris ke-8. Tapi karena di sini baris ke-12 yang ditanyakan, berarti N-nya 12. Jadi bergantung soalnya ya. Nah, kita akan mencari U12 sama dengan A-nya tadi adalah 1, kemudian ditambah N dikurangi 1, N-nya adalah 12, dikurangi 1 kali B, bedanya adalah 2. Nah, tinggal kita hitung sama dengan, berarti kan kita hitung yang di dalam kurung dulu, berarti 1 ditambah 11 kali 2. Nah, kita hitung ini dulu, berarti 1 ditambah 22. Ini kan 11 kali 2, hasilnya 22. Kemudian 1 ditambah 22 adalah 23. Jadi banyak burung pada barisan terakhir adalah 23 burung. Nah, dari jawaban ini sebenarnya kalau kita lihat di pilihan gandanya, ini sudah pasti bahwa jawabannya adalah yang B. Karena selain B itu tidak ada yang jawabannya 23. Nih kan nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Tapi supaya kita dapat memastikan benar apa tidak jawabannya yang B, kita bisa menghitung yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kita disuruh menentukan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, kalau menentukan banyak burung seluruhnya yang ada dalam kelompok, berarti kita nanti akan menggunakan rumus deret aritmetika. Jadi kalau deret itu nanti pola barisannya kita jumlahkan semuanya. Itu namanya deret. Ya. Untuk rumusnya sendiri, ketika kita disuruh mencari banyak burung seluruhnya atau banyak jumlah bilangan yang seluruhnya, itu kita bisa menggunakan rumus SN. Nah, ini rumusnya. Ini rumus spesial digunakan untuk deret aritmetika. Rumusnya nanti ada 2, bisa pakai ini, bisa pakai yang ini juga. Bergantung nanti kebutuhan soal atau bergantung yang diketahui apa. Karena di sini tadi UN-nya kan sudah diketahui. UN itu kan tadi suku ke-12 ya, yaitu 23 kan. Makanya biar lebih praktis ngitungnya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini saja. Berarti N per 12. Karena kita di sini kan mau menentukan banyak burung seluruhnya dalam kelompok, berarti N-nya kita pilih 12 ya. Karena total seluruhnya kan ada 12 formasi atau 12 barisan. Jadi N-nya 12. Kemudian kita akan mencari S12 sama dengan N per 2, berarti 12 per 2 kali A-nya adalah 1 ditambah UN-nya tadi adalah 23. Nah, tinggal kita hitung 12 bagi 2 adalah 6 kali 1 ditambah 23 adalah 24. Tinggal kita hitung 144. Nah, ternyata jawabannya benar ya di sini. Jadi banyak burung seluruhnya adalah 144 burung dan pilihannya adalah yang B. Bisa ya? Kita lanjut soal yang kelima, ini berupa pilihan ganda kompleks. Ini soalnya sama. Kemudian yang beda itu nanti yang diketahuinya. Total barisan burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. Berarti sama seperti tadi ya. Burung yang bermigrasi masuk Indonesia mengikuti pola formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama terdiri dari 1 ekor burung, barisan kedua 5 ekor burung, barisan ketiga 9 ekor burung, dan seterusnya hingga ada 12 barisan. Dan setelah 3 bulan, burung akan bermigrasi keluar dengan pola bilangan genap formasi sebelumnya, yaitu barisan pertama terdiri dari 3 ekor burung, barisan kedua 7 ekor burung, barisan ketiga 11 ekor burung, dan seterusnya hingga 12 barisan. Tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini berdasarkan data yang diberikan di atas. Nah, ini ada pernyataan, kita akan menentukan pernyataannya itu benar atau salah.
Nah, untuk menyelesaikannya, berarti kita langsung saja fokus ke pernyataannya dulu. Pernyataannya apa sih? Nah, pernyataan yang pertama, banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276. Nah, di sini kan kata kuncinya banyak burung seluruhnya. Berarti ini kita nanti akan menentukan deret. Nah, tinggal kita analisis ini merupakan deret aritmetika atau deret geometri. Nah, supaya kita bisa menentukan deretnya aritmetika atau geometri, kita harus menuliskan polanya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk polanya kan di sini ada dua. Yang pertama yang di sini adalah burung bermigrasi masuk, sedangkan yang di sini adalah burung bermigrasi keluar. Karena pada pernyataan adalah burung yang bermigrasi masuk, berarti kita analisis yang ini dulu. Oke, jadi pola bilangannya, barisan pertama 1 ekor burung, terus barisan yang kedua 5 ekor burung, barisan yang ketiga 9 ekor burung, dan seterusnya hingga 12 barisan. Nah, kita analis dulu dari barisan pertama menuju barisan yang kedua, ternyata dia bertambah 4 kan. Kemudian barisan yang kedua dengan barisan yang ketiga juga sama, dia bertambah 4. Nah, jadi ini merupakan barisan aritmetika karena dia selalu bertambah bilangan yang sama. Oke. Berarti nanti kita bisa menggunakan rumus SN yang sama seperti soal yang tadi, yang nomor 4 itu ya. Nah, kita analisis yang ini dulu saja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nanti juga nggak apa-apa karena di sini biar sekalian aja ya. Toh nanti juga mau digunakan di pernyataan yang kedua. Untuk yang ini, barisan pertama adalah 3 ekor burung. Kemudian barisan yang kedua adalah 7, barisan yang ketiga 11, dan seterusnya. Kita juga akan analisis dulu, selisihnya ternyata dia 4 juga. Nah, 3 tambah 4 kan 7, terus 7 tambah 4 adalah 11. Jadi dia itu polanya selalu bertambah 4. Nah, ini juga merupakan barisan aritmetika. Nah, kita lanjut dulu. Yang pertama kita akan menentukan untuk yang bermigrasi masuk. Banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk. Berarti kita pakai rumus SN, tapi kita analisis dulu. Yang bermigrasi masuk tadi kan ini. Kita analisis dulu di sini A atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian B bedanya adalah ini kan 4 dan N-nya adalah 12. Tadi N-nya sama ya, 12 barisan. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi kita akan menggunakan rumus SN. Kita pakai rumus yang pertama ini karena UN-nya kan belum diketahui. Sedangkan yang tadi yang nomor 3 UN-nya sudah diketahui, jadi kita pakai rumus SN yang kedua. Karena UN-nya belum diketahui, kita pakai rumus yang pertama. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja bilangannya ke rumusnya. N-nya kan 12, jadi kita cari S12 sama dengan N per 2. Berarti 12 per 2 kali 2A. 2 kali A, A-nya adalah 1 ditambah N dikurangi 1, N-nya 12 dikurangi 1 kali kan B, bedanya adalah 4. Nah, tinggal kita hitung dulu. 12 dibagi 2 adalah 6, di sini 2 kali 1 adalah 2, ditambah 12 dikurangi 1 adalah 11 kali 4. Nah, tinggal kita hitung dulu yang di dalam kurung. Berarti 6 kali 2 ditambah 11 kali 4 adalah 44. Kemudian kita hitung yang di dalam kurung dulu, 6 kali 46. Hasilnya adalah 276. Jadi, banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk adalah 276 burung. Sehingga pernyataan ini bernilai benar kan? Nah, kan sama-sama 276. Selanjutnya kita akan menentukan pernyataan yang kedua. Terjadi peningkatan lebih dari 10% banyak burung yang bermigrasi keluar bila dibandingkan dengan banyak burung yang bermigrasi masuk. Nah, untuk mengetahui di sini peningkatannya berapa persen, berarti kan kita harus mencari tahu selisih dari banyak burungnya kan. Nah, kita sudah tahu banyak burung yang bermigrasi masuk adalah 276. Sekarang kita tinggal menentukan banyak burung yang bermigrasi keluar itu berapa. Nanti setelah itu baru kita cari selisihnya, dia meningkat berapa atau menurun berapa juga kita nanti nggak tahu ya. Kalau sudah, baru kita cari persentasenya. Kita akan analisis dulu untuk pola bilangan yang bermigrasi keluar. Tadi kan ini. Nah, kita analisis dulu, berarti nilai A-nya atau suku pertamanya adalah 3. Kemudian nilai B-nya atau bedanya adalah 4 dan N-nya adalah 12.
Nah, kemudian karena kita mau menentukan banyak seluruh burung yang bermigrasi keluar, berarti ini kan menggunakan rumus deret aritmetika, yaitu SN, ya. Nah, kita langsung saja masukkan bilangannya, berarti S12 ya, sama dengan N-nya adalah 12/2 kali 2A. A-nya adalah 3, berarti 2 kali 3 ditambah N dikurangi 1, N-nya 12 dikurangi 1, kali B. B-nya adalah 4. Nah, berarti kali 4. Tinggal kita hitung, 12 bagi 2 adalah 6. Kemudian ini 2 kali 3 adalah 6, ditambah 12 dikurangi 1 adalah 11 kali 4. Kita hitung dulu yang ini, berarti kan di sini 6 kali 6 ditambah 44. Nah, sama dengan 6 kali 50. Hasilnya adalah 300. Jadi banyak burung yang bermigrasi keluar adalah 300. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita sudah tahu banyak burung seluruhnya yang bermigrasi masuk dan bermigrasi keluar, kita tinggal menentukan peningkatannya, besar peningkatannya. Berarti di sini meningkat kan? Nah, awalnya 276 menjadi 300. Nah, besar peningkatannya berapa? Kita tinggal mencari selisihnya saja. Langsung kita hitung, peningkatan banyak burung yang bermigrasi keluar sama dengan 300 dikurangi 276, hasilnya adalah 24. Jadi peningkatannya itu sebanyak 24 burung. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dalam bentuk persen. Jadi kita harus mencari persentase peningkatannya. Nah, untuk menentukannya, berarti kan besar peningkatan dibagi ini banyak burung yang awal kalikan dengan 100%. Kemudian kalian tinggal menghitung saja, boleh disederhanakan. Nah, hasilnya itu nanti ketemunya sekitar 8%. Ini sebenarnya 8, sekian ya. Tapi kita tulis 8% saja, tidak apa, kita bulatkan. Nah, sehingga kita lihat di pernyataannya terjadi peningkatan lebih dari 10%. Karena di sini lebih dari 10%, padahal ini adalah 8%, 8, sekian persen, berarti ini merupakan pernyataan yang salah ya, karena harusnya dia kurang dari 10%. Nah, ini cara mengerjakan soal mengenai pola bilangan. Bagaimana? Mudah kan cara mengerjakannya? Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.